Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita sudah mulai pembelajaran kembali. Sebelum Ustazah ya menjelaskan, Ustazah ingin tanya bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap semangat ya. Baik, untuk tematik hari ini kita sudah berganti buku, yaitu masuk ke tema yang kelima. Judulnya adalah pengalamanku. Jadi, berhubung kalian belum punya bukunya, silakan kalian simak videonya saja ya. Semoga dengan video ini kalian sudah bisa mengerti. Oke? Baik, seperti yang sudah tertera di slide atau di layar kalian, di situ ada gambar buku tematik tema yang kelima yang judulnya Pengalamanku. Baik, kita akan membuka halaman yang pertama. Sekarang hari ini kita akan membahas tentang mengungkapkan ungkapan pujian dan mengingat kembali simbol-simbol Pancasila. Nah, sekarang kita lihat halaman 1 ya. Baik, untuk halaman 1, di situ ada gambar beberapa anak sedang membayangkan pengalaman pada saat masih kecil. Ya, kita baca dulu ya. Ingatkah kamu saat masih kecil, saat kamu menjadi siswa taman kanak-kanak, maksudnya adalah TK, bermain bersama teman, ke sekolah diantar ibu atau ayah, belajar bersama teman, dibimbing bu guru, tertawa saat digoda kakek dan nenek. Masa kecil sangat menyenangkan. Kasih sayang ayah, ibu, kakek, dan nenek sangat besar. Kita pun harus menyayangi dan menghormati mereka. Mari belajar sambil mengingat pengalaman masa kecil. Nah, untuk pengalaman pertama yang akan kita bahas yaitu pengalaman ketika dulu kita masih TK atau dulu ketika kalian masih TK. Masih ingat ya? Oke, sekarang kita masuk ke halaman yang kedua. Di situ ada gambar Udin bersama teman-temannya. Udin mengenang pengalamannya bersama teman. Saat itu mereka berkumpul di rumah Dayu. Mereka mendengarkan lagu sambil bergerak. Jika ketukan lagunya lambat, maka mereka bergerak lambat. Jika ketukannya lagu cepat, mereka bergerak cepat. Mereka bergerak bergantian dan saling memuji. Nah, ketika Udin bergerak mengikuti irama, Udin bergerak lambat dan cepat. Teman-teman Udin bertepuk tangan. Mereka bersorak memuji Udin. Bagus Udin, hebat Udin. Mereka bergembira bersama. Jadi ini adalah pembahasan pengalamannya Udin ketika masih kecil. Baik, itu tadi adalah judul lagunya Burung Kakak Tua. Apakah kalian pernah menyanyikannya sebelumnya? Cepat atau lambat ketukan pada lagu disebut tempo.
Baik, sekarang kita akan belajar mengungkapkan ungkapan pujian. Nah, tadi kan di depan sudah Ustazah ceritakan ketika Udin menari teman-temannya mengungkapkan ungkapan pujian. Yang bagian mana ya? Yang bagian teman-temannya mengucapkan hebat Udin, bagus Udin, itu merupakan ungkapan pujian. Jika teman melakukan hal baik, kita boleh memuji. Jadi, kapan kita bisa memuji orang lain? Ketika teman kita atau ketika orang lain melakukan hal yang baik. Lalu, kenapa kita harus memuji? Memuji membuat orang lain senang. Contoh kalimat pujian selain yang tadi adalah nyanyianmu bagus sekali. Nah, lalu gerakanmu lincah sekali. Jadi yang diungkapkan adalah hal-hal baik. Tapi jangan berbohong ya. Kalau memang baik, kita ucapkan atau kita ungkapkan pujian kepada teman kita. Baik, setelah kita tahu cara mengungkapkan ungkapan pujian, kita lanjut ke lambang atau simbol sila-sila Pancasila. Nah, setelah bernyanyi, Siti dan teman-teman, mereka melihat gambar di dinding kelas. Di situ ada burung yang terlihat gagah. Kira-kira itu burung apa ya? Burung Garuda. Di dadanya ada perisai. Perisai berisi 5 gambar berbeda. Di situ Siti bercerita kalau Siti paling suka gambar rantai. Nah, gambar rantai kira-kira sila yang keberapa ya? Ada yang tahu? Siti sangat menyukai kalung. Rantai adalah simbol sila yang kedua. Sila yang kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah kalian masih ingat? Oke, selanjutnya kita akan mengingat kembali simbol-simbol sila Pancasila. Yang pertama, bintang, yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Untuk yang kedua, simbolnya yaitu rantai, yaitu sila yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk simbol yang ketiga yaitu pohon beringin. Untuk sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Dan untuk simbol yang keempat yaitu kepala benteng. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan untuk lambang yang terakhir atau simbol yang terakhir yaitu padi dan kapas. Untuk sila yang kelima, kira-kira bunyinya apa ya? Baik, untuk tugas hari ini silahkan kalian membuat 3 kalimat pujian untuk Siti. Yang tertera pada gambar di situ ada gambar Siti sedang membantu ibunya. Silakan kalian buat 3 kalimat pujian. Apakah kalian bisa? Insya Allah kalian pasti bisa. Alhamdulillah kita sudah banyak belajar hari ini. Yang pertama kita sudah mencoba mengingat pengalaman ketika kalian masih TK. Yang kedua kita sudah belajar bagaimana mengungkapkan ungkapan pujian. Dan yang ketiga kita sudah mengingat kembali simbol-simbol sila Pancasila. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat ya. Dan jangan lupa yuk kerjakan tugasnya. Sudah tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.